Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pelajaran minggu lalu, kita sudah belajar tentang sistem gerak pada manusia, yaitu tentang tulang, rangka, pembentukan tulang, bentuk-bentuk tulang, dan jenis-jenis tulang. Kemudian ada persendian juga. Nah, hari ini kita bahas sedikit lagi tentang otot. Kemudian ada gangguan pada sistem otot dan rangka. Lanjut ke sistem gerak hewan dan tumbuhan. Oke, baik. Sekarang kita masuk tentang otot. Otot merupakan jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot berupa jaringan yang bersifat elastis, terdiri atas sel-sel yang disebut serabut otot. Lebih dari 600 otot tubuh merupakan 40% dari bobot tubuh kita. Jenis-jenis otot. Menurut bentuk dan cara kerjanya, terdapat 3 macam otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos. Otot polos berbentuk gelondong dengan kedua ujungnya meruncing dan bagian tengahnya membesar. Otot polos bekerja secara tidak sadar, terdapat pada organ-organ bagian dalam tubuh kita seperti paru-paru, usus, dan otot dinding pembuluh darah. Otot polos bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik apabila dilihat dengan mikroskop terlihat seperti gambaran lurik-lurik. Sel otot tampak lurik karena adanya kandungan protein otot yang berbeda, yaitu aktin dan miosin. Otot lurik melekat pada rangka sehingga ada yang menyebutnya otot rangka, misalnya otot lengan, otot paha, dan otot perut. Otot lurik bekerja secara sadar menurut kehendak kita dan gerakannya tidak teratur, sehingga disebut otot sadar. Otot jantung. Otot jantung berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang. Jumlah inti selnya banyak terletak di tengah serabut. Otot jantung bekerja di luar kesadaran atau di luar perintah otak. Keistimewaan otot jantung adalah mempunyai struktur seperti otot lurik, tetapi bekerja seperti otot polos. Kontraksi dan relaksasi otot jantung menyebabkan serambi dan bilik jantung melebar dan menyempit, sehingga menimbulkan denyut jantung. Dengan adanya kontraksi dan relaksasi, darah kita dapat dipompa ke dalam pembuluh-pembuluh darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Cara kerja otot. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi apabila digunakan. Ketika menggerakkan tulang ataupun sendi, otot tidak bekerja sendirian. Seringkali beberapa otot bekerja bersama-sama dalam menciptakan suatu gerak. Apabila menggerakkan tulang atau sendi, dua otot harus bekerja berlawanan, maka otot tersebut disebut sebagai otot antagonis. Otot antagonis artinya jika salah satu otot berkontraksi, otot lainnya berelaksasi. Jenis gerakan yang disebabkan oleh otot antagonis yaitu: yang pertama ada fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerak menekuk atau membengkokkan, sedangkan ekstensi adalah gerak meluruskan. Contoh gerak pada lutut, ruas-ruas jari, siku, dan bahu. Yang kedua, elevasi dan depresi. Elevasi adalah gerak mengangkat, sedangkan depresi adalah gerak menurunkan. Contoh gerak menundukkan dan menengadahkan kepala. Yang ketiga, supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerak menelentangkan, sementara pronasi adalah gerak menelungkupkan. Contohnya, menelentangkan dan menelungkupkan telapak tangan. Keempat, inversi dan eversi. Inversi adalah gerak memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh, sedangkan eversi adalah gerakan memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah luar tubuh. Yang kelima, adduksi dan abduksi. Adduksi adalah gerak mendekati tubuh, sedangkan abduksi merupakan gerak menjauhi tubuh. Contoh gerak membuka tungkai kaki, merentangkan tangan, dan mengacungkan tangan. Sementara itu, jika dalam menciptakan gerak, kedua otot harus bekerja searah, maka otot tersebut dikatakan sebagai otot sinergis. Artinya, jika salah satu otot berkontraksi, otot lainnya juga berkontraksi. Begitu pula sebaliknya. Contoh, gerakan menelungkupkan dan menengadahkan tangan oleh otot pronator yang terletak di lengan bawah. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia.
Sistem gerak manusia dapat mengalami kelainan dan gangguan yang dapat memengaruhi proses gerak yang normal. Kelainan pada sistem gerak manusia dapat disebabkan oleh berbagai macam sebab, di antaranya kecelakaan, kurang gizi, atau karena kebiasaan duduk yang salah. Gangguan sistem rangka. Beberapa kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem rangka di antaranya yang pertama, fraktura dan fisura. Fraktura merupakan patah tulang sedangkan fisura merupakan retak tulang. Fraktura dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu fraktura tertutup jika patahnya tulang tidak menyobek otot atau kulit, sedangkan fraktura terbuka jika patahnya tulang menyobek otot dan kulit sehingga mencuat keluar. Yang kedua, rakitis. Rakitis ditandai dengan pertumbuhan yang terganggu dan kaki berbentuk huruf O atau huruf X yang menyerang anak-anak akibat kekurangan vitamin D. Ketiga, gangguan pada ruas-ruas tulang belakang. Kebiasaan duduk yang salah atau kebiasaan membawa beban hanya di satu sisi tubuh saja dapat menyebabkan kelainan pertumbuhan tulang belakang. Kelainan kedudukan tulang belakang ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama, lordosis merupakan ruas-ruas tulang belakang bengkok ke depan. Yang kedua, kifosis, ruas tulang belakang bengkok ke belakang. Dan yang ketiga, skoliosis, ruas-ruas tulang belakang bengkok ke samping. Gangguan sistem rangka yang keempat yaitu mikrosefalus. Mikrosefalus adalah kondisi ketika kepala bayi memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan ukuran normal. Penyebabnya yaitu cedera otak sebelum atau saat melahirkan, infeksi, kelainan genetik, dan lain-lain. Yang kelima, ada hidrosefalus, kelainan yang ditandai dengan penumpukan cairan berlebihan di dalam otak sehingga kepala membesar. Penyebabnya adalah infeksi pada rahim, gangguan saraf pusat, dan perdarahan di otak. Keenam, ada osteoporosis. Osteoporosis adalah gangguan ketika tulang secara perlahan kehilangan kepadatannya sehingga menjadi lemah dan rentan akan patah tulang. Penyebabnya kekurangan nutrisi, kekurangan vitamin D, hormon, kurang melakukan aktivitas fisik, serta sering mengonsumsi rokok dan alkohol. Ketujuh, ada dislokasi. Dislokasi merupakan kondisi bergesernya tulang atau sendi dari posisi semestinya. Penyebabnya karena cedera yang disebabkan benturan keras. Yang kedelapan, infeksi sendi atau artritis. Dibedakan menjadi tiga, yaitu artritis gout, adanya timbunan asam urat pada sendi-sendi kecil terutama jari tangan. Hal ini menyebabkan ruas-ruas jari membesar. Kemudian yang kedua ada artritis eksudatif, yaitu rongga sendi terisi cairan yang disebut getah radang. Keadaan ini disebabkan oleh kuman. Dan yang ketiga ada artritis zika, yaitu berkurangnya minyak sendi. Hal ini menyebabkan rasa nyeri pada saat tulang digerakkan. Gangguan pada otot. Beberapa kelainan atau gangguan pada otot diantaranya adalah yang pertama, hipertrofi otot. Hipertrofi otot merupakan otot menjadi besar dan menjadi lebih kuat. Hal ini disebabkan karena aktivitas otot yang berlebihan. Yang kedua, ada atrofi. Atrofi merupakan penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan berkontraksi yang dapat diakibatkan oleh penyakit polio. Yang ketiga ada hernia abdominalis. Hernia abdominalis merupakan peristiwa robeknya dinding otot abdominal sehingga usus melorot ke bagian sobekan tersebut. Yang keempat ada tetanus. Seseorang yang menderita tetanus, otot mengalami kejang terus-menerus sehingga tidak mampu lagi berkontraksi. Tetanus disebabkan oleh serangan bakteri Clostridium tetani. Kelima, miastenia gravis. Penderita miastenia gravis, otot secara berangsur-angsur melemah dan akhirnya lumpuh akibat ketidaknormalan sistem imunitas. 6. Kaku leher atau stiff. Kaku leher terjadi karena adanya peradangan otot trapesius leher yang disebabkan oleh kesalahan gerak. Akibatnya leher menjadi sakit dan terasa kaku jika digerakkan. Ketujuh, distrofi. Penderita distrofi mengalami otot yang mengecil dan tidak dapat berfungsi normal. Distrofi terjadi karena kelainan sejak lahir. Diperkirakan kelainan ini bersifat genetis. Yang kedelapan, kejang otot. Kejang otot terjadi apabila otot terus-menerus melakukan aktivitas sampai akhirnya tidak mampu lagi berkontraksi karena kehabisan energi.
Baik, sekarang kita masuk ke sistem gerak pada hewan. Nah, hewan itu kan hidupnya berbeda-beda ya. Ada yang di air, ada yang di udara, dan ada yang di darat. Dan pastinya alat gerak atau sistem gerak mereka juga berbeda. Hewan di air bergerak menggunakan sirip, sedangkan hewan udara bergerak menggunakan sayap, dan hewan darat bergerak menggunakan rangka dan otot. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo atau streamline. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Untuk mengatur gerakan naik turun, ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas, biasanya berupa oksigen. Sebagian besar ikan menggunakan gerak lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ada juga yang bergerak menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya. Ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah cocok untuk hidup di terumbu karang. Tapi jenis ikan ini tidak dapat berenang secara cepat seperti ikan yang bergerak dengan menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Hewan di udara, sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Struktur sayap yang demikian disebut airfoil. Sayap dapat dikepakkan. Sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah. Sesuai dengan hukum 3 Newton, ketika benda pertama memberikan gaya F aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya F reaksi pada benda pertama. Hal inilah yang membuat burung dapat terangkat ke atas. Hewan di darat. Hewan yang dapat hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Contohnya gajah dan kerbau yang memiliki massa tubuh yang besar. Akibatnya, untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Namun, perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah daripada kerbau. Sekarang kita masuk ke sistem gerak pada tumbuhan. Tumbuhan melakukan gerakan sesuai dengan rangsangan yang diperoleh. Rangsangan tersebut dapat berupa bahan kimia, suhu, gravitasi, atau intensitas cahaya. Gerak pada tumbuhan dibedakan berdasarkan penyebabnya, yaitu gerak endonom atau autonom, gerak higroskopis, dan gerak etionom. Gerak pada tumbuhan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, ada gerak endonom, merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan rangsangan dari dalam tumbuhan sendiri. Misalnya, gerak melilitnya batang tanaman kacang panjang. Yang kedua, ada gerak higroskopis, merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh pengaruh kadar air. Misalnya, pecahnya buah tanaman polong-polongan ketika sudah tua akibat perubahan kadar air di dalam sel. Yang ketiga, ada gerak etionom, merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi rangsangan dari luar. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak etionom dibedakan menjadi 3, yaitu ada tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Gerak etionom yang pertama yaitu tropisme. Tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme positif adalah gerak yang arahnya mendekati rangsangan, sedangkan tropisme negatif adalah gerak yang arahnya menjauhi rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, tropisme dibedakan menjadi 5, yaitu fototropisme, hidrotropisme, geotropisme, tigmotropisme, dan kemotropisme. Yang pertama ada fototropisme. Fototropisme merupakan gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan cahaya. Misalnya, ujung batang tumbuhan mengalami pertumbuhan ke arah cahaya. Kedua, hidrotropisme.
Hidrotropisme merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan air. Contoh pertumbuhan akar menuju sumber air. Ketiga, ada geotropisme. Geotropisme merupakan gerak pada tumbuhan karena rangsangan gravitasi bumi. Geotropisme positif, pertumbuhan menuju ke bawah, yaitu menuju pusat bumi. Contoh gerakan akar menuju pusat bumi. Geotropisme negatif adalah pertumbuhan menuju ke atas atau menjauhi pusat bumi. Contoh, arah pertumbuhan batang menjauhi pusat bumi. Yang keempat, tigmotropisme. Tigmotropisme adalah gerak pada tumbuhan karena adanya sentuhan. Contohnya tumbuhan pemanjat atau yang memiliki sulur. Kelima, ada kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak pada tumbuhan karena rangsangan bahan kimia. Contoh, gerak akar menuju tempat yang mengandung banyak zat hara. Gerak etionom yang kedua yaitu nasti. Nasti merupakan gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti disebabkan perubahan turgor pada jaringan di tulang daun. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti dibedakan menjadi 4, yaitu fotonasti, termonasti, niktinasti, dan seismonasti. Fotonasti merupakan gerak bagian tumbuhan karena adanya pengaruh rangsangan cahaya matahari. Contoh, mekarnya bunga pukul 9 di pagi hari. Termonasti merupakan gerak bagian tumbuhan karena adanya pengaruh faktor suhu. Contoh, mekarnya bunga tulip pada musim semi, yaitu ketika suhunya hangat. Yang ketiga, ada niktinasti. Niktinasti merupakan gerak bagian tumbuhan karena rangsangan cahaya gelap. Contoh, bunga wijaya kusuma mekar di malam hari. Yang keempat, ada seismonasti. Seismonasti merupakan gerak bagian tumbuhan karena sentuhan atau getaran. Contoh, daun putri malu yang menguncup ketika disentuh. Gerak etionom yang ketiga yaitu taksis. Taksis merupakan gerak pindah tempat seluruh atau sebagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi sumber rangsangan. Biasanya, gerak taksis dilakukan oleh organisme bersel satu, seperti Euglena viridis. Berdasarkan rangsang penyebabnya, taksis dibedakan menjadi fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan yang disebabkan rangsangan cahaya. Contoh, berpindahnya Euglena viridis disebabkan organisme tersebut memiliki alat gerak berupa flagela dan reseptor cahaya. Yang kedua, kemotaksis. Kemotaksis merupakan gerak taksis yang disebabkan rangsangan berupa zat kimia. Contoh, gerakan spermatozoa tumbuhan lumut dan paku yang mampu bergerak menuju sel telur yang terdapat pada archegonium akibat tertarik zat gula dan protein yang dihasilkan archegonium.